Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Markas Servis dan Restorasi HP ya. Alhamdulillah hari ini masuk lagi servisan ya, HP Oppo A15 ini ya. Nah, ini HP saya terima dengan keadaan mati total ya. Nah, ini coba saya cas. Nah, di cas tidak ada respon sama sekali gitu ya. Nah, ini diam tak bergerak, bisu tak bicara ya. Nah, ini ya, tidak ada respon sama sekali gitu ya. Dan ini HP dibawa oleh bapak-bapak ya. Katanya HP ini pernah jatuh ke air gitu, cuma jatuhnya di bagian bawah saja ya. Nah, ini saya coba cas hanya 0,1 ampere gitu ya. Nah, kadang masuk kadang enggak gitu. Nah, ini setelah HP ini mati, katanya nggak dibenerin lagi HP ini gitu. Dan beliau juga mengatakan beli HP yang baru gitu. Jadi untuk memastikan ya, kita akan bongkar dulu HP-nya dan kita panaskan dulu backdoornya ya menggunakan blower. Kemudian kalau dirasa sudah cukup bisa melelehkan lem dari backdoor ini, kita akan congkel ya. Nah, di sini saya gunakan plastik bekas anti gores ya. Nah, ini jadi kalau di counter ya, kalau nyetok anti gores ya, plastiknya itu jangan dibuang ya, disimpan saja biar kita mudah untuk membongkar backdoor HP maupun LCD HP gitu ya. Nah, ini sudah bisa terbuka ini ya. Nah, ini ya. Nah, ini bisa dilihat HP Oppo ini HP ori ya. Nah, jadi ada video saya sebelumnya itu servis HP Oppo A15 juga gitu. Jadi bisa dilihat lah perbedaan dengan video ini gitu ya, dari baterai, baut gitu, bahkan juga mesinnya juga beda gitu ya. Nah, baut-bautnya kalau yang ori itu warnanya putih seperti ini gitu. Nah, jadi ini kita akan lepas dulu baut-bautnya ini ya. Lepaskan baut-bautnya satu persatu. Nah, sekarang bagian bawah juga kita lepaskan baut-bautnya ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang mengikuti channel Markas Servis dan Restorasi HP ya, mohon maaf gitu ya. Nah, ini saya beberapa bulan ini nggak ngupload video seputar servis maupun restorasi HP gitu ya, yang mana ada ya kesibukan di luar ya. Dan alhamdulillah ini sudah selesai ya, dan bisa fokus ke servis HP lagi gitu ya, fokus ke counter lagi gitu. Jadi beberapa bulan tadi saya menyelesaikan tesis ya. Dan alhamdulillah ya, November tadi sudah selesai dan sudah sidang gitu ya. Oke. Nah, ini kita congkel dulu rem sampingnya ya, ini ya.
kita seset saja menggunakan kuku ya, kalau kuku panjang gitu. Kalau kuku pendek ya bisa gunakan alat pencongkelnya ya, toolnya gitu ya. Nah, ini sudah bisa terlepas. Nah, bisa dilihat ya, HP Oppo yang ori itu warna hijaunya itu enggak terlalu mencolok gitu ya. Nah, ini baterainya kita lepaskan dulu. Hal pertama ya yang perlu kita cek itu baterai kalau HP itu mati total gitu. Nah, kita setel ke 20 volt ya. Nah, posisikan positif di positif, negatif di negatif gitu ya. Nah, seperti ini, dan ternyata tidak ada tegangan sama sekali ini ya. Nah, ini untuk memastikan apakah baterai ini masih bisa digunakan atau tidak, kita gunakan alat penembak baterai gitu ya. Kalau misalkan indikator lampu indikatornya itu berwarna merah, berarti baterai ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Kalau warna biru berarti baterainya masih bisa digunakan gitu. Nah, bisa dilihat ya, ini berwarna merah ya. Nah, menandakan baterai ini sudah tidak bisa digunakan sama sekali lagi. Walaupun kita ganti fleksibel baterai yang bagian atas itu tetap tidak bisa digunakan gitu ya. Saya sudah pernah nyoba beberapa kali dan hasilnya nihil gitu ya. Nah, ini saya coba baterai yang baru ya. Nah, ini coba saya perlihatkan baterai yang masih bagus. Nah, seperti ini, indikator lampunya itu warnanya biru gitu, tidak berwarna merah gitu ya. Oke, nah ini bisa dipastikan yang menyebabkan HP ini mati baterainya ya. Nah, ini berwarna merah gitu ya. Oke, nah jadi untuk pengerjaan HP itu ada tahapan-tahapannya ya. Nah, ini jong ini ya, tidak bisa digunakan lagi. Oke, dan ini saya coba pasangkan dulu baterai yang baru ya ke mesinnya, apakah sudah ada respon ya saat kita pengecasan, dan juga apakah LCD-nya ini masih normal atau tidak gitu ya. Nah, ini saya coba cas, ada respon ini ya. Nah, ini mantap ya. Oh, ternyata LCD-nya pecah ya bagian atas ya. Oke ya. Nah, jadi penyebab HP ini tidak bisa dicas, yang pertama tadi casannya itu 0,1 ampere ya. Nah, oke ya. Nah, jadi bisa dipastikan baterai tadilah yang menyebabkan HP ini tidak bisa dicas dan tidak bisa dihidupkan gitu. Nah, ini sudah bisa dicas ya, ada logo petir dan ternyata LCD HP ini pecah gitu. Oke, nah ini kita lepaskan dulu baterai yang baru tadi. Jadi sebelumnya juga pemilik HP mengatakan kalau misalkan LCD yang rusak ganti saja gitu. Kalau apa saja yang rusak itu ganti aja katanya,
Soalnya HP ini untuk dikasih ke anaknya gitu ya, diberikan kepada anaknya. Oke, jadi ini saya putuskan untuk saya ganti LCD dengan LCD yang baru gitu. Jadi panaskan dulu LCD-nya, di anginnya itu 2 dan panasnya 1,5 saja gitu ya. Kalau dirasa sudah cukup melelehkan lemnya, ya kita congkel menggunakan plastik bekas anti gores gitu ya. Nah seperti ini ya. Nah jadi kalau LCD itu sudah kita panaskan, kita mudah untuk mengangkat LCD-nya gitu. Kalau misalkan kita gunakan cairan seperti thinner, minyak kayu putih gitu ya, bensin, itu nanti akan menyebabkan frame itu rapuh ya. Jadi kalau pencopotan LCD bawaan ya, usahakan jangan menggunakan cairan gitu. Nah ini ada LCD yang baru saya coba tes ya. Nah, ini LCD merek Prime ya, Prime ya pokoknya itulah. Sekarang banyak ya merek LCD gitu, tapi kualitas sekarang bagus ya. Kadang saya gunakan OG gitu, kadang Sinstar juga, LF juga gitu. Nah oke, dan ini saya coba pasangkan LCD-nya ya ke frame, coba tes apakah LCD ini berfungsi atau tidak gitu ya. Nah ini kita presisikan fleksibelnya ya. Nah, ini pengerjaannya ini double kill ya. Ya alhamdulillah gitu, rezeki hari ini ya. Nah kita pasangkan. Jadi untuk kawan-kawan ya mohon maaf ya, banyak suara-suara mobil, motor gitu ya. Soalnya counter saya ini persis di pinggir jalan gitu ya. Nah ini kita coba hidupkan, apakah bisa hidup atau tidak ya. Ini baterainya ini habis kayaknya ya. Jadi kita coba hidupkan sambil dicas gitu. Nah coba kita presisikan dulu ini fleksibelnya ya. Fleksibelnya ini kalau dipasang baterai ya terangkat gitu, soalnya bagian bawah itu belum kita copot ya, solasinya gitu. Nah ini, nah mantap ya, nyala ini ya. Ada logo petir gitu. Oke, pengecasan normal gitu. Oke, kita coba hidupkan. Nah banyak ya mobil truk yang lewat gitu. Nah kita tunggu dulu bootingnya ini ya. Nah jadi saya rasa semua orang bisa lah ganti LCD HP sendiri gitu, tapi saya rasa juga semua orang tidak bisa menerima resiko-resiko yang terjadi ya saat pemasangan LCD. Dan itu juga pasti dialami semua teknisi HP gitu. Kalau pasang LCD setelah pengetesan normal, setelah kita lem kadang ada garis, kadang ada LCD itu blank, kadang juga tidak bisa disentuh ya. Nah, kalau
tulisan nombok itu ya sudah hitam putihnya seorang teknisi gitu ya. Oke, dan ini saya tes normal ya LCD-nya. Sekarang kita akan lem LCD-nya di prem ya. Sebelumnya juga dibersihkan dulu sisa-sisa lem yang masih menempel di tulangannya ya. Nah, kadang juga saya agak gimana gitu ya dengan user sekarang ya. Kadang membandingkan harga di toko online ya dengan di counter-counter, khususnya di counter-counter daerah saya gitu ya. Kadang banyak yang beli LCD sendiri dan minta pasangkan gitu. Jadi kalau pemasangan ya juga kita kan ngambil jasanya gitu. Kadang juga para user yang nggak semuanya lah, kadang ada yang nggak mau bayar gitu. Jadi ya gimana gitu kan, soalnya kalau teknisi HP itu sebenarnya bukan jual spare part gitu ya. Yang pasti itu teknisi HP kita jual jasa gitu, bukan jual spare part ya. Sekali lagi gitu ya, teknisi HP itu jual jasa, bukan jual spare partnya. Nah, ini kita pasangkan LCD-nya ke prem ya. Usahakan bagian bawah yang lebih dulu kita tekan daripada yang atas gitu. Nah, jadi biar fleksibel itu tidak terjepit ya nantinya saat pemasangan LCD ini gitu. Nah, ini sekarang kita pasangkan baterainya, baru kita tutup ya mesinnya menggunakan premnya gitu. Nah, presisikan, kemudian nanti kita akan pasangkan baut-bautnya gitu ya. Usahakan pemasangan prem itu jangan memencet di LCD ya, pencet saja di prem sampingnya gitu ya, samping dan atasnya, jangan di LCD-nya gitu. Nah, seperti ini ya, kita presisikan dulu baru kita pasangkan baut-bautnya gitu. Nah, kadang juga sebagai teknisi ya seperti ini ya, kita ganti LCD, misalkan ganti baterai atau pokoknya ganti spare part lah, itu kadang user itu lama ya ngambilnya gitu. Hampir ada yang 1 minggu, 1 bulan gitu. Jadi user seperti itu enaknya diapain gitu ya. Kadang juga di tempat saya kalau kita minta uang di muka dulu gitu ya, DP dulu, kadang user nggak mau gitu. Jadi serba salah lah. Kadang kita mau minta DP dulu biar menghindari hal-hal yang kurang bagus lah. Soalnya kan LCD ini modalnya juga cukup besar ya, dan resikonya juga lumayan besar gitu. Jadi ini kita pasang dulu baut-bautnya ya. Nah, ini pasangkan perlahan gitu. Dan dari awal bulan tadi ya saya sudah bisa kembali ya buka counter gitu. Dan sebelumnya juga saya nyelesain studi saya gitu ya, alhamdulillah sudah selesai, dan ini sudah bisa fokus ya ke counter dan konten
servis dan restorasi HP gitu ya. Jadi ya kawan-kawan yang kalau merasa video dari channel ini menghibur, bermanfaat gitu ya, tinggalkanlah komentar-komentar yang positif ya untuk membangun channel ini ya, dan juga biar tambah suntikan semangat gitu ya buat saya, biar rajin mengupload video-video seputar servis maupun restorasi HP gitu ya. Nah ini pasangkan baut-bautnya. Nah tinggal 2 baut lagi ya kita pasangkan, baru nanti kita akan pasang backdoornya gitu ya. Oke, ini sudah baut terakhir. Nah sekarang kita pasangkan saja langsung backdoornya ya. Nah seperti ini, karena di backdoornya ini sudah ada isolasi bawaannya ya, jadi kita tinggal tempel saja dan HP ini sudah siap digunakan dan dikembalikan kepada pemiliknya gitu ya. Sekarang kita kasih isolasi saja biar LCD itu tidak terangkat pada frame gitu ya. Nah jadi untuk video-video seputar channel ini ya, sebenarnya itu bukan untuk menggurui gitu. Jadi video dari channel ini ya hanya sebagai arsip ya, arsip saya di counter gitu. Nah, kadang juga HP servisan itu banyak yang ditinggal oleh pemiliknya ya, jadi pengerjaan itu tidak dilihat. Lalu saya bikinkan saja video biar pemiliknya nanti bisa ngelihat dan oh ini loh yang diganti, oh ini loh yang rusak. Nah seperti itu gitu ya. Nah jadi HP ini sudah siap digunakan ya, dikembalikan kepada pemiliknya. Oke, saya rasa cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.